Ya, pemirsa, masih kembali di Lapor Polisi. Ini ada seorang anak muda warga Kosambi, Jakarta Barat yang tenggelam di Kali Jodo. Ya, tim Basarnas mengerahkan sejumlah penyelam dan perahu karet dalam mencari korban. Namun hingga kini korban belum ditemukan. Tim penyelamat dari Sudin Gul Karmat, Sektor Penjaringan Jakarta Utara, mengerahkan 6 personil untuk mencari seorang pemuda yang tenggelam di Kali Jodo, Penjaringan. Selain dengan perahu karet, 2 penyelam Basarnas juga dikerahkan untuk mencari korban. Menurut saksi mata, korban terjatuh ke dalam kali saat sedang bersantai di tanggul bersama rekan-rekannya. Jadi korban sedang duduk-duduk atau tiduran di pinggir-pinggir kali, tiba-tiba dia nyebur. Nah, kawannya itu mencoba untuk menyelamatkan, namun tidak berhasil, sehingga korban tenggelam. Hingga sore hari, korban belum ditemukan, sehingga pencarian akan dilanjutkan hari Senin. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Kita beralih ke informasi kecelakaan. Pemirsa, ini ada truk material dan truk pengangkut BBM bersenggolan di Jalan Raya Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Ya, dan akibatnya tangki pengangkut BBM ini bocor dan tumpah ke jalan. Inilah video viral warga yang merekam tumpahan bahan bakar minyak di Jalan Raya Cisurupan setelah sebuah truk tangki BBM Pertamina bersenggolan dengan truk pengangkut material. Akibatnya, tangki BBM jenis Pertalite yang akan dikirim untuk memasok ke sejumlah SPBU bocor dan tumpah ke jalan. Petugas gabungan langsung dikerahkan untuk evakuasi kebocoran mobil tangki pengangkut BBM. Menurut supir tangki BBM, kebocoran terjadi setelah truk pengangkut mesin hot mix bersenggolan dengan truk yang dikemudikannya. Terus pas belokan, ya lumayan agak kenceng lah, terus pengangkut hot mix. Pas berpapasan ada besi yang nongol di samping, nah langsung membawa kena spion sama tangki dan terjadilah bocoran langsung bolong sama besi. Pihak Pertamina untuk melakukan evakuasi terhadap kendaraan yang bocor tersebut. Untuk arus kendaraan tadi sempat terjadi kemacetan karena ditutup total. Yang pertama dari arah Garut menuju Cikajang dibelokkan ke Cigedung. Sedangkan untuk Cikajang ke arah Garut diluruskan ke arah Sinajaya menuju Cilame. Sementara itu, arus lalu lintas sempat macet sehingga harus dilakukan rekayasa lalu lintas. Dari Garut, Jawa Barat, I Solihin, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, seorang ayah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menyetubuhi anak kandungnya yang berusia di bawah umur. Nah, pemirsa, ini ironisnya lagi, kelakuan tak pantas dilakukan tersangka sebanyak 10 kali. Pria berusia 38 tahun ini ditangkap petugas untuk menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tersangka ditangkap polisi di rumahnya setelah menyetubuhi anak kandungnya yang masih berusia 14 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sudah melakukan 10 kali sejak tahun 2021 hingga tahun 2022. Modus yang dilakukan tersangka yakni memaksa korban yang sendirian di rumah. Perilaku tersangka terungkap setelah korban menceritakan kejadian tersebut kepada tetangga. Bapak ini inisialnya M, usia 38 tahun. Terhadap anak Bunga usia 14 tahun. Tersangka ini sudah 4 kali menikah, cerai, kemudian anak ini hasil dari pernikahan yang pertama ikut dengan bapaknya, dan pada saat di rumah bapaknya masuk kamar anaknya dan merayu anaknya untuk melakukan hubungan anak tersebut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, setelah sempat viral karena digerebek karena diduga berselingkuh, seorang selebgram laporkan balik Poluan yang merupakan istri teman prianya.
Ya, dan sementara itu dari Sumatera Utara, polisi berhasil menangkap pelaku penembakan pendeta di Deli Serdang. Dan kedua informasi tadi sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan lapor polisi. Dan bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email kami pemirsa di laporpolisi.ais@gmail.com pemirsa. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya. Dan saya Anita Mai, kami pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Didampingi kuasa hukumnya, FH selebgram sekaligus make-up artis di kota Jambi mendatangi Polda Jambi melaporkan seorang anggota polisi wanita berinisial NR. FH melaporkan NR terkait pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Beberapa hari sebelumnya, NR diketahui menggerebek FH di sebuah kamar kos karena diduga berselingkuh dengan suaminya yang juga anggota polisi. Dalam laporannya, FH mengaku nama baiknya tercemar. NR disebut mencatut nama dan memfitnah anaknya serta mengunggah fotonya di media sosial. Telah mencemarkan nama baik dari si klien kami, telah posting bahwa anak dari si klien kami ini itu sudah nunggak SPP-nya selama 6 bulan. Padahal itu tidak benar. Si klien kami ini dalam posisi bukan sebagai ini ya, yang tanda kutip diisukan pelakor. Pada waktu itu mereka berhubungan itu posisi rumah tangga, si laki-laki itu si suami NR dan NR itu dalam jauh sebelumnya sudah tidak harmonis. Jadi diisukan dia, maksudnya dalam tanda kutip pelakor itu, klien kami keberatan. Sebelumnya, seorang polwan bersama anggota Propam Polresta Jambi membuka paksa pintu kamar indekos di Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Kamar tersebut ditempati seorang oknum polisi berpangkat brigadir yang juga suami si polwan dan diduga sedang berselingkuh dengan seorang selebgram sekaligus makeup artis. Oknum polisi tersebut kini masih diperiksa intensif di Propam Polresta Jambi. Kepolisian Deli Serdang menangkap penembak pendeta gereja Sidang Jemaat Allah. Pelaku bernama Zulkarnain alias Zulbalok ditangkap di sebuah bengkel sepeda motor pada hari Jumat lalu. Pelaku yang tak lain adalah tetangga korban ditangkap berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan olah TKP. Si pelaku bersembunyi di ketinggian yang berhadapan dengan tempat sambil merokok. Di situ pelaku mengamatin si korban. Nah, saat korban keluar dari rumah duduk di teras bersama istrinya, disinilah pelaku melakukan penembakannya dengan menggunakan senapan angin ke korban pendeta Tambunan yang mengenai dada kiri, dada kanan. Peristiwa penembakan terjadi pada Senin 27 Juni lalu. Diduga pelaku dendam kepada korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan hukuman penjara 20 tahun atau seumur hidup. Polisi kini masih menyelidiki apakah ada pelaku lainnya. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Bersama warga, petugas pemadam kebakaran Kota Parepare mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 5 meter. Pemirsa, 5 bangunan di kawasan kompleks pergudangan Suflok Sidoarjo, Jawa Timur ludes terbakar. Kebakaran gudang dinner ini menyebabkan 2 orang mengalami luka bakar serius. Ular piton sepanjang 5 meter ini meresahkan warga karena telah sering memangsa ternak mereka. Kita temukan di sana ada ular piton yang panjangnya kurang lebih 5 meter.
Sesuai informasi warga di lokasi, ini sudah menelan korban ternaknya warga di sana. Tugas selanjutnya melepas liarkan ular ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan.